Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020 usai melibas Malaysia pada laga pamungkas Grup B. Kunci kemenangan atas Harimau Malaya adalah kecerdikan taktik Sintayong atau STY dalam mentalitas tangguh skuad Garuda. Duel Timnas Indonesia versus Malaysia pada matchday terakhir Grup B Piala AFF 2020 yang digelar di Stadion Nasional Singapura Minggu 19 Desember 2021 malam WIB berakhir dengan kemenangan 4-1 bagi skuad Garuda. Namun guys, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like, subscribe, serta nyalakan lonceng agar kalian enggak ketinggalan berita terbaru lainnya mengenai Timnas Indonesia. Ya guys, Malaysia lebih dulu unggul melalui sepakan jarak jauh Koge Wilawaran Raj pada menit ke-13. Namun Indonesia bisa membalikan keadaan dengan menjaring 4 gol balasan. Irfan Jaya sukses mendorong 2 gol masing-masing menit ke-36 dan 43. 2 gol anak asuh Sintayong lainnya dibukukan oleh Pratama Arhan pada menit ke-50 dan Elkan Bagot pada menit ke-82. Hasil Piala AFF 2020 tersebut membuat Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara Grup B. Tim Garuda memuncaki klasemen akhir Piala AFF 2020 Grup B dengan nilai 10. Unggul agresivitas gol atas Vietnam yang berada di peringkat kedua. Sementara itu, Malaysia yang menghuni peringkat ketiga harus angkat koper dari Piala AFF 2020. Pengalaman kelas dunia yang dimiliki Sintayong ditunjukkan pada laga Indonesia versus Malaysia. Taktik jitu mantan juru taktik Timnas Korea Selatan itu sukses membenamkan Harimau Malaya. Melawan Malaysia, Sintayong kembali membuat perubahan di komposisi starting kesebelasan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sintayong menerapkan formasi 3 back ketika melawan Vietnam. Kali ini, ia memainkan skema 4-4-2 yang fleksibel menjadi 4-1-4-1 atau 4-2-3-1 saat menyerang. Di lini belakang, Sintayong memiliki duet back tengah beda generasi yaitu Fahrudin Arianto dan Avenda Dewangga. Sementara Rizky Ridho Ramadhani dan Elkan Bagot duduk di bangku cadangan. Kemudian di sektor tengah, Sintayong juga memiliki cadangan Evan Dimas Darmono. Kali ini ia mempercayai Rahmat Irianto untuk menjaga kedalaman dan Ricky Kambuya yang diberi tugas sebagai pendobrak lini tengah. Kejutan juga dihadirkan Sintayong dengan memasang Ramai Rumakik sejak awal. Sementara Witan Sulaiman diberi kebebasan mendampingi Erza Walian di lini depan. Pemilihan starting kesebelasan yang dilakukan STY terbukti tepat. Sempat tertinggal di awal laga, Indonesia bisa membalikan keadaan sebelum turun minum. Selain komposisi starter yang tepat, apresiasi juga patut diberikan terhadap keberanian para pemain Timnas Indonesia yang terus melakukan pressing sepanjang laga. Kalau mengubah formasi, lawan akan sulit membaca dan menganalisa, kata Sintayong soal perubahan taktik yang kerap ia lakukan usai laga Timnas Indonesia versus Malaysia. Namun, kami pun sebenarnya kesulitan jika selalu mengubah formasi. Selalu ada patokan untuk formasi, saya tinggal mengubah sedikit, tergantung kelemahan pemain kami dan siapa lawannya, tandasnya. Mental para pemain Timnas Indonesia diuji ketika Malaysia bisa mencetak gol terlebih dahulu. Akan tetapi, gol Kagi Lewswaran Raj yang memanfaatkan sapuan tak sempurna Irfan Jaya tidak membuat mental skuad Garuda runtuh. Irfan Jaya membayar lunas kesalahan yang ia lakukan dengan mencetak 2 gol. Tak hanya Irfan, seluruh pemain yang berada di lapangan juga bekerja keras hingga akhirnya bisa menambah 2 gol pada babak kedua. Sebelum pertandingan ada pertemuan tim. Di situ saya tegaskan kepada pemain, walau kemasukan gol, jangan nafsu ingin cepat membalas dan harus fokus menerapkan permainan yang saya inginkan, tutur STY. Saya memberi semangat supaya mereka lebih percaya diri, lalu jangan sampai kalah mental ketika duel, kata Sintayong menegaskan. Status juara Grup B membuat Timnas Indonesia bakal melawan tuan rumah Singapura pada semifinal AFF 2020. Dan berikut ini juga jadwalnya guys.